Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Octavia dengan nomor NIM 19059203 akan menjelaskan tentang bagaimana bonus demografi mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kamu sudah pernah dengar istilah bonus demografi yang kerap kali jadi topik pembicaraan di berbagai diskusi? Jadi, era bonus demografi itu terjadi ketika struktur penduduknya didominasi dengan penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun. Nah, berdasarkan data, 65% dari total penduduk di Asia Tenggara adalah usia angkatan kerja produktif. Indonesia juga diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang. Kalau yang produktif ada sebanyak itu, tapi lapangan pekerjaannya terbatas, repot juga dong. Tapi sebenarnya, bonus demografi bisa jadi menguntungkan jika kita bisa mengarahkannya dengan cara yang benar. Karena bonus demografi, kita jadi punya tenaga kerja usia produktif yang dapat menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Tapi, untuk mendapatkan penduduk produktif yang unggul, tingkat kesehatan dan pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau ngomongin kualitas, ingat nggak kalau Indonesia memiliki angka kematian maternal tertinggi se-Asia Tenggara? Saat ini masih tercatat 305 per 100.000 kelahiran hidup. Belum lagi kasus kurang gizi kronis atau stunting, penyakit infeksi dan penyakit degeneratif yang juga makin meningkat. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Apa yang sebetulnya menyebabkan ekonomi Indonesia diperhitungkan? Salah satunya adalah populasi yang mayoritas berusia muda dengan usia rata-rata sekitar 37 tahun. Dengan kondisi tersebut, produktivitas nasional berpotensi untuk meningkat, sebab penduduk yang bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Hasilnya, rasio ketergantungan per 100 penduduk hanya sekitar 51%. Ini berarti tiap satu penduduk tidak bekerja ditanggung oleh 2 penduduk usia produktif. Dalam istilah pendudukan, hal ini disebut sebagai bonus demografi. Tapi, kita jangan cepat terbuai dengan istilah ini. Alih-alih menjadi bonus, yang terjadi malah bencana demografi. Contohnya, penduduk usia muda sulit mendapatkan pekerjaan serta tidak siap bersaing di dunia kerja. Kalau begitu, bagaimana cara menangani bencana ini? Tentunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas mungkin. Selain itu, yang terpenting adalah meningkatkan kompetensi sumber daya alam Indonesia. Ada 3 cara yang harus dilakukan, yakni pendidikan, dan pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, sumber daya manusia akan makin berkualitas. Produktivitas pun meningkat. Akhirnya pendapatan per kapita juga akan naik. Dan juga tak kalah penting adalah mengendalikan angka kelahiran, supaya beban di masa yang akan datang tidak bertambah besar. India adalah satu negara yang tengah menghadapi ancaman bencana demografi. Di sisi lain, bencana juga bisa terjadi apabila angka kelahiran terlalu sedikit dan jumlah penduduk produktif rendah, misalnya seperti yang sedang dialami oleh Jepang. Indonesia pernah berhasil mengendalikan populasi dengan program keluarga berencana. Sepertinya program serupa perlu dilakukan lagi, tapi tanpa paksaan ya. Secara agregat, PDB nasional yang besar memang penting. Tapi yang lebih utama adalah PDB per kapita atau produktivitas masing-masing penduduk. Karena bagaimanapun yang dipakai untuk berbelanja bukan uang ramai-ramai, melainkan uang yang berasal dari kantong masing-masing penduduk. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana bonus demografi mempengaruhi perekonomian Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran bagi kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.